promise to change you. You got it under control. You wake up each day different. Another reason for me to keep holding on. I'm not attached to any way you show it out. I'm just gonna love you like the woman I love. I'm gonna love you. Oh yeah, yeah. I'm gonna love you. You're the one I love. So what's up? Welcome back. By the way, I'm Pascal Miliala and this is Podcast Litos. Di Podcast Litos kali ini nggak cuma curhat doang sih. Gue cuma mau curhat kenapa gue bikin video How I See the Woman I Love. Jadi ide ini tuh datang sebetulnya 2 tahun yang lalu pas gue masih pacaran. Dan emang gue udah ada rencana buat bikin Podcast Litos buat mau cerita aja tentang ini. Terus tadi malam gue mikir kayak, setelah gue pikir-pikir ya, gue tuh pernah ada di hubungan 5 tahun dan gak putus sama sekali. Terus what's right about the relationship sampai sekuat dan selama itu? BTW hubungan gue sama mantan gue tuh lumayan bisa dibilang sehat, kayak nggak ada berantem ada lah of course, tapi nggak ada berantem yang gimana banget. Physical gue jamin 100% nggak pernah ada, selingkuh nggak pernah ada, apa sih namanya yang ngata-ngatain merendahkan nggak pernah ada. Jadi kayak bener-bener sehat gitu loh. Terus by self reflect gue menemukan beberapa hal yang I think bagus juga nih di share ke semua orang. Tapi karena seperti biasa gue tidak pernah bikin script, I let it flow aja, semoga masuk akal. Jadi ceritanya tuh, ide ini datang pas gue udah mulai bikin video sebetulnya. Itu 2 tahun lalu waktu gue masih kuliah S2 dan mantan gue masih kerja di law firm. Kesibukan gue waktu S2 tuh jauh lebih sibuk daripada pas gue lulus sekarang. Dulu gue S2, gue harus S2, gue harus cari uang, gue harus bikin film. Cari uang dan bikin film 2 hal yang berbeda. Cari uang tuh gue kerja buat orang, bikin film tuh kayak bikin SCM dan segala macem. Dan mantan gue law firm. Mantan gue lawyer di law firm yang sibuknya juga gila-gilaan. Nah, waktu itu ada poin dimana kita tahu nih kayak, aduh, kalau lu sibuk, gue sibuk, kita gak ada waktu buat berdua. So, yang kita lakukan waktu itu adalah kita bikin sebuah plan. Oh, kita udah lama gak jalan begitu. Kita ada satu hari dimana kita jalan, dia sih yang bikin plannya. Jadi dia bikin plan untuk A, B, C, D, E. Kayaknya keliling Jakarta, cuma gak cuma satu tempat. Jadi satu hari kita kosongin, kita ngedate tuh seharian. Terus pas udah jalan, kita jalan dari pagi, naik mobil seperti biasa. Maksud gue kayak lu tinggal di Jakarta, harusnya sih you see this coming. Waktu itu weekend pula, you see this coming, tapi ya kita sosok naif dengan tidak memperhitungkan ini, macet. Lumayan menyebalkan karena gue sangat semangat untuk hari itu ya, untuk ngedate. Dia juga, kita udah siapin semuanya, kita udah ngerjain kerjaan supaya kita bisa ngedate waktu bisa pacaran. Terus macet, of course bete dong, biasa bete. Tapi kebetulan ya, hubungan gua sama mantan gua tuh lumayan talkative, lumayan ngobrol. Maksud gua kayak itu ngobrol tentang apapun, kapanpun, dimanapun. Ini selalu jadi cerita yang sangat gua suka ceritain ke semua orang. Jadi gua dan mantan gua punya mobil kan. Terus biasanya kita ketemuan di tengah. Kita ketemuan dulu di kampus di UI. Terus kita pilih mau pakai mobil kamu, mobil aku. Ganti-gantian. Udah kita jalan seharian, main-main segala macam, terus pulang kita ke UI lagi buat pisah mobil. Habis pisah mobil, baru bener-bener pisah mobil, masuk mobil, nyalain mobil. Tahu apa yang kita lakuin? Teleponan. Ngobrol lagi. Jadi emang kita sesuka itu ngobrol. Jadi kayak, terus udah balik lagi ke ceritanya. Macet kan. Hari itu kita bener-bener catching up with lives, kayak gimana kamu kantor, gimana kamu kuliah segala macam. Terus gue lupa apa momentumnya. Cuman akhirnya dia tuh baca buku. Jadi kita abis asik ngobrol, masih macet, dia baca buku, terus kayak tiba-tiba silence, cuman ada musik doang. Ada musik, dia baca. Gue nggak tahu buku apa, gue nggak suka baca, jadi dia baca buku, gue nyetir kan. Terus gue ngeliat dia lagi baca buku asik. Jadi gue pegangan tangan. Jadi ini kan biasa, pegangan tangan. Dia sambil baca buku, dia pegangan tangan gue. Terus gue ngeliat dia kayak. Terus gue mikir kayak, aduh kenapa gue marah-marah? Maksud gue kenapa gue bete barusan nih? Kayak the fact gue ada sama dia di mobil saat itu aja, itu tuh udah cukup indah menurut gue. Kayak dengan fakta kita berdua mau berusaha aja, itu menurut gue udah sangat indah. Terus hari itu tuh beda buat gue.
hari itu gue yakin sih mantan gue tuh nggak ngerasain ini, cuman gue tuh kan agak dulu lebih sangat addicted dengan handphone kan, kayak gue liat HP terus. Nah hari itu tuh gue beneran ngeliat HP, yang gue liatin tuh mantan gue. Kayak you know what makes me so happy about being in relationship with her waktu itu adalah the fact dia happy juga. Jadi kalau misalnya nonton videonya kan kayak the girls do a lot of stupid things pas lagi pacaran kan. Technically that's what my ex did back then. Jadi dia tuh asik sendiri, terus gue cuman kayak, kamu apa? Situ, yo gitu kayak. Terus kayak dengan melihat dia do the stupid shit, terus membuat gue kayak, ya udah, dia tuh udah seneng. Tugas gue cuman buat bikin dia happier. Aduh, ini tuh confusing buat gue ya. Maksud gue kayak my past relationship is good. Gue banyak memory to recall. Maksud gue banyak happy memory yang kayak aduh gue bersyukur pernah lewat. Tapi gue gak mau terkesan gue belum bisa move on. Tapi ini gitu, gue dengan video How I See the Woman I Love mau nunjukin kayak how I see the woman I love. Kalau lihat di video itu sebetulnya yang mau gue gue titik beratkan itu adalah dimana cowoknya tuh bucin aja. Cowoknya tuh kayak apapun yang ceweknya lakuin, oke, aku ada di buat kamu, aku nemenin kamu segala macam. Ya technically curhat sih, that's what I do dulu, that's what I did dulu. Gue tuh udah sering banget dibilang bucin sama semua orang, terus kayak ya gimana. Terus balik lagi kenapa apa sih yang menurut gue yang membuat hubungan gue 5 tahun berjalan cukup stabil ya. Menurut gue adalah I do many little things consistently. Jadi kayak of course the grand gesture kayak beliin dia something itu penting juga. Itu bukan hal yang buruk. Tapi terlepas dari itu, the love I gave every single day terus-terusan itu matters. Karena banyak orang yang bilang kayak, iya gue tuh, ini misalnya kayak kalau bisa nonton video putus ya, kayak iya aku tuh kerja buat kamu segala macam. Of course the kerja thing is important, gue gak bilang itu gak penting. Tapi ketika lo udah kerja, selesai kerja, harusnya your source of happiness is your pasangan. Scientific proven juga kok, happiness terbesar manusia tuh datang dari hubungan, entah ke teman, entah ke pasangan ya. Jadi ini menurut gue yang mau coba gue sampaikan di videonya adalah never take simple things, little things for granted. Kalau emang lo cuman bisa antar jemput, jangan jadiin antar jemput tuh sebagai sebuah beban bucin. Kayak dengan fakta lo berdua sama orang yang lo sayang, harusnya tuh lo udah bersyukur setengah mati. Sama juga kebalikannya, kalau pacar lo lagi kerja misalnya, terus cuman bisa antar jemput, cuman bisa kirim-kirim GoFood, mungkin itu adalah cara terbaiknya dia untuk show the love. So never take things for granted. Duh, sebenernya gue banyak banget yang mau gue ceritain. Cuman sekarang tuh pagi banget ya, mohon maaf. Otak gue tuh baru bisa bekerja di atas jam 10-an. Sekarang masih di bawah jam 10. Cuman gue mau video ini keluar. Tapi ya gitu. Bakal banyak podcast kayak gini lagi yang self-reflect, yang hopefully dengan self-reflect gue ini, teman-teman yang punya pasangan tuh lebih kuat ya hubungannya. Karena kayak gue tuh seneng banget ngeliat teman-teman gue bahagia sama pacarnya segala macem, kayak iri sih cuman. Tapi gitu, yang belum nonton How I See the Woman I Love ada di YouTube channel XD Entertainment. Itu lagu dari Jason Mraz, orang yang cukup penting dalam hidup gue. Ya udah, gitu aja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. I'm Pascal Meliala. Jangan lupa bahagia. Gue gak bisa berhenti senyum nih, fuck. Apa gue belum move on ya?